Sementara kita menumbuk batu yang akan kita ambil konsentratnya melalui alat yang dinamakan sluice. Nah, ini kita persiapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sluice ya. Seperti ini. Untuk gampang memahami ya bahan-bahan ini jadinya nanti bagaimana, saya perlihatkan dulu. Sluice itu bentuknya seperti ini ya. Ini nanti saya jelaskan satu-satu. Ini yang satunya adalah kerangka sluice-nya sendiri, kemudian penyangga juga nanti kita buat dari penyangga pipa ya, kemudian rubber base ya, karpet rubber ya, kemudian ada juga minor mouse ini juga nanti akan kita jelaskan, kemudian rifle juga akan kita jelaskan, serta pompa. Nah, sluice ini nantinya kita akan mengambil konsentrat dari batu yang sedang kita hancurkan ini. Batu yang sedang kita hancurkan, konsentratnya kita ambil melalui sluice ini. Dimana sluice ini sendiri kalau kita mau beli di online itu harganya mulai dari 6 juta ini. Mulai dari 6 juta 640 sampai 8 jutaan untuk bentuk yang seperti itu, portable seperti itu. Nah, mendingan kita buat sendiri yang harganya sangat jauh lebih murah, hanya beberapa ratus ribu saja. Demikian nanti saya jelaskan satu-satu. Sekarang sluice kita bahas satu-satu ya. Sluice ini juga ada yang menyebut sebagai kasbok ya. Kasbok, cuman karena ini dari luar ya, diperkenalkan pertama itu di Amerika ya, bahasa aslinya itu adalah sluice ya. Nah, sluice ini di sini ya. Sluice yang saya buat ini ada kurang lebih 5 lah atau 6 bagian ya. Yang pertama kerangka sluice-nya sendiri ya. Nah, baru kita bahas nanti satu-satu sampai poin ke-6 ini. Sekarang kerangkanya dulu. Ini kerangka sluice ya. Kerangka sluice. Ini kerangka sluice kita buat dari talang air. Ini talang air ya. Contoh talang air lama ya. Namun untuk mendapatkan kekokohan ini kita gerinda, potong ya, potong. Kemudian ini ada kaitan, dimasukkan lagi ke sini sehingga bagian atas ini 2 lapis seperti ini, kita lihat. Nah, ini dia 2 lapis ya, jadi memperkokoh sluice ini sehingga sluice ini bentuknya lumayan proporsional, tidak terlalu tinggi dan kokoh ya. Nah, sluice sendiri, usahakan sluice ini jangan ada sambungan, karena kebetulan kemarin tuh saya gunakan potongan ya, potongan, kemudian saya buat, atau keinginan saya 130 ya, 130 cm, karena tidak cukup panjang akhirnya kita sambung. Nah, ini rawan pecah ya, bagusnya kita cari talang yang utuh, kemudian kita potong ya. Yang penutupnya ini ujungnya bisa kita tekuk aja kelebihannya. Nah, ini gunanya nanti apabila kita ingin manual ya di sungai. Nah, ini bisa jadi sumber masukan air. Jadi air kalau kita manual di sungai untuk misalnya mengambil sampel, ini menahan air, mengarahkan air masuk ke 3 lubang ini. Baru nanti di sini perlengkapan sluice yang lainnya. Saya kira demikian penjelasan sluice ini. Sluice ini juga kita sodet sedikit ya, nanti buat tempat penyangga ini ya. Baru nanti kita lanjutkan lagi yang berikutnya, yaitu penyangga sluice-nya sendiri. Dari apa kita buat, kita lihat berikut. Berikutnya yang kedua adalah penyangga sluice ya. Penyangga sluice di sini ada 2 ya. Yang di depan sama yang di belakang, agak tengah, agak ke belakang ya. Nah, ini saya buat dari stand ya, stand kipas angin sisa. Ini kelebihannya dia bisa dibongkar ya. Jadi kalau kita mau bepergian, ini bisa kita bongkar dulu ya, pakai skru Philip atau plus ya, pakai obeng plus. Kemudian kelebihan kalau kita pakai yang sisa stand ini, kita bisa setel ketinggiannya ya, untuk menentukan kemiringan sluice.
Nanti kemiringan slus ini kita tentukan ya berapa derajatnya, itu ada ketentuannya. Sedangkan untuk menahan rumah-rumah slus ya atau kerangka slus ini, nah kita buat seperti ini ya. Oke, T dikasih L sama seperti ini, L ya, pemegang. Di sini juga sama ya, ada T dan L disangga dengan dikasih T dan sambungan sok sambung. Nah, tujuannya dia untuk dapat tegak berdiri dengan kokoh, sehingga nanti slus kokoh ini kita susun zigzag ya, seperti kali, sehingga memberikan konstruksi yang duduk yang kuat pada kerangka slus ini. Nah, di slus ini yang perlu kita ingat, kalaupun kita buat penyangga ini seperti ini dari pipa, kita harus tentukan derajat kemiringannya. Derajat kemiringan slus itu antara minimal ya, kemiringan ini minimal 8 sampai maksimal 16. Jadi 8 sampai 16. Nah, saya ambil angka tengah ya, ini angka tengah kita ukur ya. Ini kemiringannya 12 ya. Sama ya. Kemiringannya 12. Nah, untuk dapat mengetahui kemiringan ini slus ya, atau merubah, kita tinggal merubah sini ya, ketinggian dari penyangga depan, sedangkan ini fix. Kita bisa akali kalau kita gunakan pipa di sini ya untuk menyetel ketinggiannya. Nah, sedangkan untuk mengetahui kemiringan itu sendiri, Anda bisa download ini ya, Angle Meter Pro ya. Anda bisa download di Play Store. Komponen berikutnya di slus ini, slus atau kasbok ini ya, itu adalah rubber carpet ini ya, yang tiga rubber carpet ini. Rubber carpet kita pasang. Sebenarnya tidak perlu dilem, namun yang ini saya lem ya, menggunakan lem ibon. Saya lem. Karena apa saya lem? Ini gampang untuk kita membersihkan, tinggal miringkan begini, ini ditampung ya, ditampung di baskom. Kemudian ini disiram ya, disiram air, sudah mas-mas halus akan rontok jatuh ke baskom penampung. Kemudian makanya saya lem. Namun apabila besar, Anda tidak mungkin Anda membuat slus atau kasbok yang besar. Ini tidak mungkin Anda balik-balikan kasboknya. Maka ini dibuat yang bisa dilepas, jadi tidak dilem. Nah ya. Nah ini namanya itu rebound mat ya, atau P-mat, dia bentuknya seperti ini. Karena ini yang bagusnya itu kita memang beli khusus untuk emas, namanya deep P-mat. Jadi dalam dia lubang cekukannya. Nah, itu sulit dicari di Indonesia ya, karena kasbok atau slus ini tidak begitu populer di Indonesia, sehingga karpet-karpetnya agak sulit kita mencari. Nah, makanya kita mencari penggantinya. Saya menggunakan karpet mobil ya. Karpet mobil seperti ini, itu ada yang garis-garis atau rebound mat ya, yang garis-garis. Nah, itu kita jadikan sebagai base rubber karpet ini, dengan catatan ya bahwa di karpet mobil itu dia ada grid-grid seperti ini ya, banyak grid gitu. Ini dilepas pakai cutter ya, dilepas supaya apa, tidak terjadi tonjolan di sini ya. Tidak terjadi tonjolan-tonjolan karena ini ada grip ini. Grip ini gunanya untuk memegang kalau kita taruh di karpet mobil kan. Ini karpet mobil, kita cari yang model garis atau ribbon karpet. Sedangkan yang di atasnya ya, kita di atasnya ini kita pasang, ini karpet juga ya. Namun karpetnya ada penutup di sini. Jadi karpet mie yang halus ya. Karpet mie yang halus atau minor moss, orang ini nyebutnya minor moss yang halus. Pasang juga karpet untuk di kamar mandi ini biasa ya, pasang sedikit. Nah, ini dipasang di sini. Ini gunanya ini ya. Ini gunanya pertama buat kita mencurahkan material ya. Saya pasang dulu. Nah, ini saya pasang dulu. Nah, untuk mencurahkan material, kalau kita bekerja di air, tinggal kita miringkan ya dengan kemiringan tertentu. Nah, ini saya kasih ini
ya, penyangga. Kita bisa pasak ya, kayu atau kita cepit di batu ya. Kemudian kalau kita bekerja di sungai ya, mengandalkan aliran sungai, kita miringkan ya. Ini dipaku, makanya kita pasang ini ya, pasang ini untuk menahan sehingga ini tidak hanyut oleh arus. Air masuk, material tinggal kita curahkan di sini. Material-material yang mau kita ambil sampelnya. Ini namanya trap. Jadi gold trap ya, jebakan emasnya. Di samping kita tempat menjatuhkan, air menyapu, kemudian nanti hanyut semua. Ini karpet. Ini semua sekarang karpet posisinya. Karpet karet. Namun yang ini saya tidak lem sehingga kita bisa lepas ya. Kita bisa ambil sampelnya untuk kita cek, istilahnya melihat kemungkinan atau indikator awal. Jadi kita bisa ambil material yang dari sini, kita lihat ya, kita dulang untuk melihat indikator awal keberadaan emas kalau kita bekerja di alam ya, kita ambil pasir atau kerikil dari alam. Nah, namun ini nanti kita akan gunakan untuk mengambil konsentrat hasil dari gelundung ya. Demikian sementara penjelasan karpet. Nanti kita lanjutkan penjelasan minor moss atau penjelasan yang keempat. Bagian keempat dari sluice atau kasbok ini adalah minor moss. Minor moss ini karpet ya, karpet untuk menangkap emasnya itu ya, untuk mengambil emasnya sehingga dia menjadi konsentrat emas ya, konsentratnya. Minor moss ini ada dua ya, minor moss dengan bag. Saya ambil contoh seperti ini. Ini minor moss dengan bag, dia ada lapisan ini, lapisan di belakang yang menahan ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia orang menyebut karpet mie ya. Kalau Anda cari di toko, ini namanya karpet mie ya, karpet mie. Kemudian sedangkan orang tambang biasa menyebut ini minor moss ya, dengan ini dengan bag ya, kita pakai ini atau tanpa bag. Tanpa bag itu seperti ini ya, dia nggak ada belakangnya, ini nggak ada penahan, ini nggak ada penahan. Nah ini yang ini itu adalah non bag, jadi minor moss non bag, nggak ada belakangnya, sedangkan ini ada belakangnya ya. Nah karena kita sudah menyiapkan di sini ada karet ya, ini karet, sehingga material yang halus setelah ditangkap oleh minor moss ini, material halus di mana emas sifatnya lebih berat, dia akan jatuh ke ribbon karpet ini atau karpet karet ini ya. Karpet karet nanti menahan emas-emas yang halusnya. Makanya ini kita pakai yang non bag. Nah, untuk membeli non bag di pasaran itu tidak ada, apalagi di Indonesia kan sulit. Kita beli karpet mie ini, namun ini kita kelupas ya, bagnya kita kelupas seperti ini contoh ya. Kita kelupas saja manual, ini bisa dilepas, ditarik pelan-pelan sehingga dia nanti menjadi seperti ini ya, non. Jadi dia tidak ada bagnya lagi, belakangnya ini tidak ada, sehingga material yang sudah dialiri yang sangat halusnya, partikel yang sangat halusnya, dia akan jatuh ke karpet ribet karpet ini ya, karpet ribbon ini, karpet karet ini. Kemudian apalagi ya untuk penjelasan karpet. Setelah kita pasang semua ini, saya buat ada dua variasi ya. Apabila kita asumsi bekerja di sungai dengan nugget yang relatif besar, kita gunakan karpet yang kasar ya. Karpet yang kasar ini sama sebenarnya, ada bagnya ini saya lepas, ini bekas-bekas lemnya ya. Jadi yang kasarnya nanti dia tertahan di karpet yang jebakan karpet yang kasar, yang halusnya akan jatuh di ribbon karpet ini atau karpet karet ini. Sedangkan apabila kecenderungan suatu daerah itu halus nuggetnya, banyak ya di daerah di Indonesia ini yang nuggetnya sangat halus sehingga kadang orang harus mengambil pakai raksa ya. Jadi setelah didulang, dicelupin, diambil pakai raksa, diulek-ulek, diaduk-aduk pakai raksa, raksanya nanti yang diperas. Nah, apabila begitu kondisi emas daerah tersebut, kita menggunakan yang halus ya.
Uh, setelah kita pasangnya halus, partikel yang lebih halus lagi akan masuk ke sini, terjebak. Oke, yang kasar nanti akan disapu, sedangkan yang halus masuk dia. Karena sifat emas itu berat, dan di sini nanti ada aliran air. Nah, ini untuk penjelasan emas. Nah, setelah karpet ini sebenarnya kita harus pasang ini, yang kelima. Yang kelima ini ada sebenarnya namanya expanded metal. Expanded metal itu saya tidak pakai. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya sekitar. Nah, seperti ini. Ini expanded metal. Jadi karpet karet ya. Kemudian minor moss, non back ya, tidak ada belakangnya. Ya, tidak ada belakang seperti ini. Kemudian dipasang ini. Metal expanded metal ya. Expanded metal dipasang di sini. Dipasang dari pangkal sampai ke ujung. Namun saya tidak pakai karena ini di daerah saya agak sulit mencarinya. Nah, kita langsung nanti menggunakan yang kelima ini, ripple. Jadi ripple-nya sendiri bagaimana bentuknya nanti saya tunjukkan di video berikutnya. Yang bahannya kita gunakan besi strip 4x19. Berikutnya dari serus ini adalah ripple. Saya nggak ngerti ini bahasa Inggrisnya. Kalau ripper itu senapang, tapi satu F-nya. Kalau double F ini bacanya ripper apa nggak ngerti ya, kurang lebih begitulah, ripper atau ripper. Kita gunakan besi 4x9 ya. Ini kita bikin seperti ini, 4x9 ya. Ini dari pangkal ya, dari pangkal nanti kita pasang barrier seperti ini ya. Ini namanya ripper apa ripper nggak ngerti bahasanya. Kita pasang kemiringan 45 derajat ya. Jadi ini fungsinya untuk meriakkan air. Nanti juga ada eddy flow. Apa yang dimaksud eddy flow nanti saya jelaskan seperti ini. Nah, ini kita las ya. Las, potong sesuai panjang selus kita masing-masing. Kemudian saya pasang dulu ini di selus, nanti saya jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan eddy flow. Ripper atau ripper sudah kita pasang di selus ya. Sudah kita pasang di selus. Motor lewat kencang banget. Ini penampakannya ya. Jadi di komponen selus ini bagian yang terpenting ya. Saya gambarkan di sini keterangan untuk selus ini. Di sini nanti ada water flow ya. Nanti kalau kita kerja manual mengandalkan air, kita tinggal taruh material di sini ya. Trap di sini, air mengalir dari aliran sungai manual ya. Ini tinggal kita tahan di kayu atau batu ya. Nggak usah pakai stand kalau kita bekerja di aliran air. Namun kalau kita bekerja di internal atau apa, kita menggunakan nanti di sini ada saluran air masuk dari pompa. Pompa nanti bagian ke-6 kita jelaskan. Nah, sekarang keterangan untuk water flow ini karena ini yang terpenting ya dari selus ini. Yang ini paling bawah itu base carpet ya, base carpet yang kemarin yang dari karet itu, karpet dasar ya. Karpet dasar bentuknya P seperti ini. Nah, ini nanti gunanya partikel emas halus akan jatuh ke bawah karet bentuk P ini atau P mat, atau karena bentuknya itu seperti tulangan, orang nyebut juga ribbon mat ya. Kalau mau cari namanya ribbon mat. Ini karpet mie ya, karpet mie atau minor moss ya. Yang backnya kita buka kemarin sudah saya jelaskan. Nah, inilah bentuk aliran airnya nanti. Jadi prinsip kerjanya adalah memanfaatkan eddy flow namanya. Eddy flow itu seperti ini, seperti ini. Ini ada ripper ini. Begitu air mengalir di ripper, maka akan terjadi pusaran. Karena emas sifatnya paling berat dia 9 kali berat dari pasir, atau pasir itu sendiri lebih berat 9 kali dari emas ya. Dimana pasir ini ada dua lah kategori secara kasar, pasir biasa ya dan pasir black sand. Nah, emas dia 5 kali lebih berat daripada black sand, emas 5 kali lebih berat, sedangkan black sand sendiri lebih berat 4 kali dari pasir biasa, sehingga total emas dari pasir biasa 9 kali lebih berat. Sehingga begitu ada aliran air, emas akan drop di sini karena ada eddy flow ya, eddy flow, aliran eddy flow ya. Emas akan masuk ke sini nanti, barang-barang berat di belakangnya ripper ini.
Berikutnya air berpusar dan membawa material lebih ringan. Material lebih ringan akan hanyut terus, yang lebih berat akan turun ke bawah dan ditahan oleh karpet emas ya, ditahan oleh karpet emas. Yang lebih halus lagi akan jatuh ke pimet yang di bawah, karpet karet yang di bawah, dan seterusnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini ada dua variasi miner moss. Ini untuk yang lebih kasar ya, kalau daerah kita nuggetnya lebih kasar. Ini kalau nuggetnya lebih halus, kita pakai karpet yang lebih halus ya, atau kita kombinasikan aja seperti ini, atau pakai halus semua atau kasar semua, nanti terserah dilihat kondisi medannya. Sedangkan saya untuk kita mengambil ekstraksi atau konsentrat emas dari gelundung, nanti tetap kita pakai kombinasi di miner mossnya ya. Seperti di penampakannya sudah nampak keseluruhan dari sluice yang kita buat. Berikutnya dari sluice ini ya, komponen keenam yang kita butuhkan adalah pompa 220 ya, submersible. Jadi saya pakai pompa submersible 220. Dia konsumsi 50 watt ya kalau di boxnya. Kemampuannya itu 3.500 liter per jam. Jadi 1 jam 3,5 kubik dia bisa memompa air. Nah, ini sluice ya, minimal kita butuh air itu minimal ya 2.200 atau 2.500. 2.200 lah minimal air yang dibutuhkan dalam 1 jam pompa yang kita butuhkan ya. Tipe yang menghasilkan pompa atau mampu memompa air sebesar 2.200 itu minimal. Sedangkan yang saya pakai ini adalah tipe SP06. Ini berkemampuan 3.500 per jam. Nah, sekarang di ujung pompa ini nanti ya, di ujung pompa ini selang kita sesuaikan nanti panjangnya. Saya pasang untuk mencurahkan seperti ini dari T ya, shock drat dalam. Kemudian kita pakai shock drat luar yang terhubung selang ya. Ini ditutup dop ya. Ini sedikit kita potong dopnya karena kepanjangan tidak muat di sini. Oke, pasang seperti ini. Nanti ini tempat penguncian ini T dan shock drat dalam ini, shock drat dalam 3/4. Oke, saya pasang dulu. Nanti saya tunjukin lagi. Sementara atau sembari kita menunggu batu urat emas yang sedang kita gelundung, nanti untuk kita ambil konsentratnya, ini kita coba dulu ya. Kita cobakan ini submersible, sumber air ya. Untuk sementara ini submersible ya, kita celup ini selangnya ke ini yang sudah kita pasang tadi ya, T, stok berat luar segala macam. Nah, ini sudah siap kita coba dulu sebelum kita nanti ambil ekstraksi dari urat emas yang sedang kita hancurkan. Oke, sekarang kita coba, kita colok ke sumber listrik ya. Kita melihat pompa sudah bekerja. Nah, ini ya, aliran air sudah mengalir ke ujung sluice. Nah, ini memang minimal, sekali lagi ya, minimal harus 3.500 ya, harus 3.500. Nanti material itu kita taruh di sini ya, disapu terus diayak seperti ini. Yang halus akan emas, yang berat akan tertahan di karpet dan seterusnya seperti itu. Kita ambil konsentratnya, sudah kita hancurkan kurang lebih 6 jam ya. Sebenarnya ini untuk batu yang kekerasan rendah itu cukup 2 jam, sedangkan kekerasan sedang butuh waktu kurang lebih 4 jam. Namun karena ini batunya sangat keras ya, kita butuh waktu 6 jam. Nah, ini kurang lebih sudah 6 jam. Sekarang gelundung kita matikan dulu. Oke, kita cabut listriknya dulu ya. Sekarang ini sudah kita matikan dan sudah menghancurkan batu kurang lebih 6 jam ya. Sekarang ini sudah bisa kita buka ya. Caranya belt ini dipukul. Nah, ini seperti ini. Buka, kemudian sama ini juga kita buka. Nanti yang pertama sekali kita ambil nanti adalah pelornya dulu atau pelurunya dulu atau besi penghancur yang ada di dalam. Saya kerjakan dulu ya. Setelah kita buka, pertama yang kita ambil adalah pelurunya dulu. Ini kita keluari dulu semua, baru nanti ini dituangkan ke sini ya. Oke, saya kerjakan dulu, keluarkan dulu semua peluru-pelurunya baru kita tuang.
Peluru ya sudah kita keluarkan, peluru atau pelor orang menyebut ya. Nah ini tinggal kita tuangkan. Yang sebelumnya ember penampung sudah kita siapkan, ini tinggal kita tuang ya. Ini, aduh, terlalu buru-buru, banyak yang tumpah jadinya. Oke, sama semua nanti kita tuangkan. Nah ini nanti kita bersihkan lagi sisa-sisa di dalam gelundung dengan menggunakan selang kita semprot. Oke, saya kerjakan dulu ya. Terus sudah kita siapkan. Ini juga yang mau kita ambil konsentratnya juga sudah kita siapkan. Nah sekarang kita tinggal tuang seperti ini ya. Kita tuang. Oke, kita lihat. Oke, terus nanti sampai ini habis. Oke, nanti material yang lebih berat akan tertahan di karpet, sedangkan yang lebih halus akan tersapu, terbuang ke ini, ada penampungan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini mungkin saya kerjakan dulu ya, nanti kita lihat konsentratnya seberapa. Yang terakhir ya. Oke, kita tuang, kemudian kita biarkan dulu beberapa saat untuk aliran air, water flow, untuk membersihkan karpet permukaan atas, sehingga bagian-bagian yang ringan akan terbawa dan bersih dari konsentrat yang mau kita ambil. Sekarang selesai, saya matikan dulu. Ini ripper sudah kita lepaskan ya, sudah kita bersihkan. Kemudian ini masing-masing kita bersihkan ya. Inilah kelebihan apabila kita menggunakan mainan mouse tanpa bag. Gampang sekali kita untuk mengerjakannya. Oke, termasuk nanti yang di karpet ini kita ambil juga yang di karpet ini. Oke, kita bersihkan semua seperti ini untuk diambil konsentratnya. Oke, namun sekali lagi seperti sebelum saya katakan sewaktu mau menghancurkan batu di gelundung, bahwa batu yang saya gunakan kebetulan batu yang tidak begitu bagus ya, malah cenderung sangat tidak ada. Namun karena kebetulan untuk tutorial ini saya belum sempat ambil batu lagi, jadi tidak ada batu. Apa boleh buat batu yang sangat tipis itu kita gunakan untuk tutorial. Inilah cara pengolahan emas tanpa kita menggunakan merkuri ataupun sianida. Oke, saya kerjakan dulu, termasuk nanti ini kita bersihkan semua, kita tampung di sini ya. Saya kerjakan dulu. Sudah kita bersihkan, ini sudah kita pasang lagi ya. Sudah kita pasang lagi, siap digunakan untuk berikutnya. Stand juga sudah kita bersihkan. Nah, inilah konsentrat yang kita dapat ya. Konsentrat ini sudah bisa kita dulang sebenarnya. Namun nanti akan saya buatkan mesin pendulangnya, sehingga kita semua lebih praktis kita mengerjakan. Semua kita gunakan mesin, walaupun mesin kita buat sendiri. Nah, bagaimana mesinnya nanti kita lanjutkan di video yang ketiga, yaitu membuat mesin untuk mendulang yang menggunakan prinsip Cyclone, yaitu Blue Bolt. Bagaimana cara membuat Blue Bolt nanti kita lanjutkan di video ketiga. Yang pasti sekarang dari gelundung kita sudah ambil menjadi konsentrat dengan menggunakan slus. Demikian video kali ini, yaitu cara kita mengambil konsentrat dari emas ya, yang kita hancurkan uratnya dengan menggunakan gelundung ya. Sekarang kita sudah dapatkan konsentratnya. Nah, konsentrat ini nanti akan kita spinning atau akan kita pinning dengan atau dulang dengan mesin dulang ya, yang kita namakan Blue Bolt. Bagaimana cara membuat Blue Bolt? Saksikan nanti cara pengolahan emas tanpa merkuri, tanpa sianida ini pada bagian ketiga. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.